Halo guys, selamat datang kembali di channel ini bersama saya HS. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan dan juga menceritakan mengenai jalannya alur cerita serial anime Ushio dan Tora episode yang kedua ini yang berjudul Pemakan Batu. Oke guys, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke pembahasannya. Episode kedua ini dibuka dengan memperlihatkan keributan di rumah Ushio akibat Tora yang menghancurkan TV-nya karena ia menganggap samurai yang ada di TV tersebut benar-benar nyata akan menyerangnya. Singkat waktu, Ushio pun berangkat ke sekolah. Begitu juga dengan Tora yang ikut dengannya. Namun, semua teman-temannya mengira Ushio berbicara sendiri karena orang lain yang tidak bisa melihat keberadaan Tora. Sesaat dalam perjalanan pun Tora terus mengoceh dan menakut-nakuti Ushio jika ia akan memakannya seandainya tombak itu terlepas dari Ushio. Dan bukannya merasa takut, Ushio malah memukul Tora menggunakan tombaknya. Tidak lama berselang, datanglah kedua teman Ushio yang menghampirinya. Mereka meminta Ushio untuk ikut dalam pertandingan sepak bola dan mengatakan jika klub menggambar tidak cocok dengannya, yang lebih bagus ikut klub olahraga. Namun Ushio menolaknya dan meninggalkan mereka. Akan tetapi, ketika Ushio pergi, teman-temannya mengatakan jika gambar Ushio jelek dan tidak cocok di klub menggambar. Mendengar itu, Ushio pun kembali dengan rasa kesal. Lalu datanglah Inoue dan Nakamura menghampiri mereka. Kemudian Inoue memberitahu Ushio jika mereka diminta untuk memindahkan buku-buku kuno dari gudang sekolah lamanya. Inoue juga mengatakan jika di gudang lama itu terdapat baju jirah langka yang terbuat dari batu. Dan akhirnya Inoue juga Nakamura pun bergegas pergi. Kemudian Tora mengatakan jika Ushio memiliki perasaan terhadap Nakamura. Mendengar itu, Ushio pun seketika menghajar Tora dengan disaksikan kedua temannya yang tidak bisa melihat Tora. Di sisi lain diperlihatkan Inoue, Nakamura, dan anak-anak klub menggambar lainnya yang sekarang berada di bangunan sekolah tua. Dan ketika memasukinya, mereka melihat di sana terdapat baju jirah yang saat itu Inoue ceritakan. Namun meskipun mereka merasa takut, akhirnya mereka pun mulai membawa buku-buku tersebut dari ruangannya. Lalu, tiba-tiba, baju jirah ini pun mengeluarkan semacam aura gelap. Kemudian scenes beralih pada Ushio yang sedang melamun dalam pelajarannya. Dan tidak lama kemudian, tombaknya pun mengeluarkan suara. Seketika Ushio pun menyadari akan bahaya yang terjadi di gedung sekolah tua. Ia pun bergegas pergi ke tempat tersebut. Dan saat dalam perjalanan, ia bertemu temannya yang sekarang tiba-tiba berubah menjadi batu. Kemudian si Tora mengatakan jika itu adalah pemakan batu. Beberapa saat berlalu, diperlihatkan kini kerumunan wartawan dan juga polisi mengelilingi gedung tua sekolah tersebut. Mereka beranggapan jika anak-anak yang hilang adalah sebuah kasus penculikan. Di sisi lain, diperlihatkan juga Ushio yang meminta Tora untuk menjelaskan segala yang ia ketahui tentang kejadian ini. Namun, Tora tidak menuruti permintaannya, yang akhirnya membuat Ushio marah dan berubah wujud ke bentuk ganasnya. Seketika mereka pun ribut saat itu juga. Dan akhirnya Tora pun menurutinya ketika sudah dikalahkan Ushio. Kemudian Tora mengatakan jika makhluk itu akan tinggal di dalam buku atau barang-barang terlantar dan suka menyeret manusia ke dalam dimensinya sendiri. Setelah itu, para korbannya akan diubah menjadi batu dan kemudian dimakan olehnya. Lalu scenes beralih pada Inoue dan Nakamura yang meminta tolong pada petugas polisi. Namun, para polisi ini tidak menyadari keberadaan mereka karena terhalang oleh sebuah kekai dari si iblis pemakan batu.
Dan tiba-tiba iblis itu pun datang menghampiri mereka dan meminta Inoue dan Nakamura untuk menyerah saja dengan rasa takutnya, agar ia bisa memakannya ketika Inoue dan Nakamura menjadi batu. Hingga akhirnya iblis ini pun menyerang Nakamura, dan seketika Nakamura pun berubah menjadi batu. Kemudian terlihat juga Ushio yang menerobos penjagaan dan akhirnya berhasil menembus kekai si iblis batu. Seketika ia pun melawan iblis tersebut, hingga akhirnya tombaknya pun terlepas dari tangannya, yang membuat Ushio kini terpojok. Sementara Tora yang menyaksikan itu, ia berniat pergi meninggalkan Ushio. Ushio kemudian meminta tolong pada Tora agar ia membawa teman-temannya yang sudah menjadi batu keluar dari tempat itu. Si Tora yang awalnya kesal pun akhirnya kini ia mau menuruti permintaan Ushio karena ia merasa senang akhirnya bocah yang selalu menghajarnya kini memohon padanya. Dan dengan sekejap ia pun berhasil membawa teman-teman Ushio dari kekai si iblis batu. Kemudian Ushio pun menyuruh Tora pergi meninggalkannya karena ia akan segera menjadi batu. Lalu ketika iblis batu akan memakan Ushio, tiba-tiba Tora menghalangi kekai si iblis yang akan tertutup. Tora mengatakan jika yang harusnya memakan Ushio adalah dirinya. Mendengar itu, iblis batu pun menyerang si Tora. Sementara diperlihatkan Ushio yang mencoba mengendalikan tombaknya yang tergeletak. Hingga akhirnya ia pun berhasil mengendalikan tombaknya dan menghancurkan kutukan yang merubah tubuhnya menjadi batu. Lalu, kini kita diperlihatkan kekuatan petir si Tora yang akan menyerang iblis batu. Dan seketika iblis itu pun hancur dengan sekali serang oleh petir si Tora. Akan tetapi, terlihat juga yokai dari dalam tubuh si iblis batu yang kini keluar berwujud kelabang raksasa. Kemudian, si Tora pun memberitahu Ushio untuk meludahi tombaknya, kemudian tusuk mata kiri iblis tersebut menggunakan tombaknya. Dan benar saja, iblis kelabang pun akhirnya mati oleh serangan Ushio. Dan terlihat juga beberapa wartawan yang merekam kejadian tersebut. Lalu, Ushio dan Tora pun pergi setelah membuat teman-temannya kembali menjadi manusia. Dan akhirnya episode 2 pun sudah berakhir. Diakhiri dengan Tora yang menyaksikan dirinya dan Ushio dalam acara TV saat melawan iblis batu. Terlihat ia merasa senang menonton dirinya sendiri. Secara ya kan, ia sudah 500 tahun tersegel di ruangan bawah tanah. Dan pastinya tidak tahu dengan perkembangan zaman. Oke guys, sampai di sini pembahasan kali ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. And see you next video.